Selamat pagi, Shalom, saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Berbicara firman Tuhan khususnya tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Maka di sini saya awali firman Tuhan dengan menceritakan satu kisah perjumpaan saya dengan dua orang pelaut. Pelaut yang pertama menceritakan bahwa ia adalah seorang pelaut yang setia. Ia setia karena ia hanya bekerja pada satu perusahaan kapal saja selama kurang lebih 15 tahun. Ia tidak mau pindah ke perusahaan kapal lain. Alasannya karena gajinya cukup dan kapten kapal serta pemimpin perusahaan baik dengan dia. Pelaut yang kedua menceritakan bahwa ia sudah bekerja di laut kurang lebih 16 tahun. Tetapi yang menariknya adalah ia suka berpindah-pindah tempat. Alasannya sederhana, karena ia ingin mendapatkan gaji yang besar dan ia tidak cocok dengan kapten kapal di mana ia bekerja. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, benang merah dari kisah ini adalah kepemimpinan. Pelaut pertama ia setia karena gajinya cukup. Dan pemimpin kapal itu baik dengan dia. Pelaut yang kedua suka berpindah-pindah tempat karena ingin mendapatkan gaji yang besar, serta ia tidak cocok dengan setiap kapal, pemimpin atau kapten kapal di mana ia bekerja. Di sini makna dari cerita ini ada banyak. Tetapi salah satunya adalah untuk menemukan seorang pemimpin yang benar, untuk menemukan seorang pemimpin yang baik, untuk menemukan seorang pemimpin yang setia, itu sulit. Itu sangat sulit. Karena itu kita harus mengambil contoh dari kehidupan pribadi Tuhan Yesus sebagai seorang pemimpin yang baik, gembala yang baik bagi domba-dombanya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan cerita ini dengan firman Tuhan ditemukan ada dua alasan mendasar. Mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik atau dalam tanda kutip pemimpin yang baik bagi kehidupan manusia? Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah pintu ke domba-domba itu. Itu alasan yang pertama. Dalam ayat 7 dan 9 mengatakan kepada kita semua, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dengan menemukan padang rumput. Memberikan makna bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber perlindungan. Memberikan makna bagi kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keamanan bagi kita. Baik pada waktu kita ada dalam rumah tangga kita, ataupun pada waktu kita sedang keluar bekerja, ataupun pada waktu kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan.
serta secara iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber iman kita pada waktu kita hidup ataupun juga pada waktu kita mati. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, pada zaman Tuhan Yesus ada dua bentuk kandang domba. Kandang domba yang pertama adalah kandang domba yang berada di pemukiman penduduk. Dalam satu kandang itu terisi beberapa domba. Namun tetap hanya satu pintu untuk keluar dan masuk. Dan domba-domba itu mendengarkan suara sang gembala. Kita menggambarkan bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang memanggil kita untuk keluar dan masuk dan memberkati kehidupan kita. Kandang domba yang kedua yaitu berada di padang atau perbukitan. Jika sedang bermalam di padang, maka kandang domba dibuat dari susunan batu dan ada celah pintu. Gembala akan tidur menutupi pintu itu, mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga domba-domba itu. Mengandung pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang menjaga kita pada waktu kita tidur, pada waktu kita beraktivitas, atau pada waktu kita melakukan tugas-tugas dalam setiap kehidupan kita. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik atau pemimpin yang baik? Alasan itu adalah karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan kehidupan bagi kita orang percaya. Dalam ayat 10 mau mengatakan kepada kita semua, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Memberikan makna bagi kita bahwa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan keselamatan. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan perlindungan. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sedangkan segala kelimpahan, dalam konteks firman Tuhan kita harus memahami bahwa segala kelimpahan bukan mendapatkan uang, bukan mendapatkan sepeda motor, bukan mendapatkan mobil, tetapi segala kelimpahan dalam pengertian kita akan mendapat kepuasan jiwa, kita akan mendapatkan kepuasan batin, kita akan mendapatkan kepuasan rohani pada waktu kita meletakkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan dengan kehidupan kita di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora dan simpatisan, ada dua makna kehidupan yang kita bisa ambil dari seekor domba. Makna yang pertama, kelebihan domba ada pada telinganya. Domba peka dengar suara gembala. Pada waktu dipanggil oleh gembala, domba akan datang. Bagaimana dengan kita orang percaya? Sudah pekakah kita mendengarkan suara Tuhan melalui panggilan untuk beribadah? Sudah pekakah kita mendengarkan suara Tuhan melalui panggilan untuk beribadah? Pada waktu kita dipanggil untuk ibadah pada hari Minggu, pada waktu kita dipanggil untuk beribadah ibadah rumah tangga, pada waktu kita dipanggil untuk beribadah kaum bapa, pada waktu kita dipanggil untuk beribadah pemuda, sudah pekakah kita dipanggil oleh Tuhan untuk beribadah? Mungkin saja sebelum wabah virus corona, telinga kita lebih suka mendengarkan suara-suara di sekitar kita.
yang coba untuk memanggil kita untuk pergi ke tempat-tempat lain, bukan ke tempat ibadah. Tetapi ketika pandemik corona menghampiri kita, telinga kita, suara hati kita perlahan-lahan mulai sadar untuk kembali memuji Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Makna yang kedua, kekurangan atau kelemahan domba ada pada telinganya. Domba sering tersesat, domba sering kesasar, domba sering salah jalan. Kadang-kadang ia berjalan bersama kelompoknya, tetapi kadang-kadang ia keluar, ia berjalan sendiri. Itu karena kakinya. Kelemahan domba ada pada kakinya. Kita diharapkan jangan seperti domba, karena kita adalah manusia. Kita segambar dengan Allah. Kita harus menuntun kaki kita untuk berjalan pada jalan Tuhan, bukan pada jalan yang lain. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam minggu Paskah keempat pada saat ini, ada dua pesan firman Tuhan untuk kehidupan kita orang percaya. Pesan firman Tuhan itu bagi kita adalah kita harus memiliki hati yang bersih seperti Tuhan Yesus. Kita harus tetap memuji Tuhan Yesus. Kita harus rajin untuk mendengarkan suara Tuhan melalui panggilan-panggilan untuk beribadah. Dan kita harus mencontohi kehidupan Tuhan Yesus sebagai seorang gembala yang baik atau sebagai seorang pemimpin yang baik yang rela mengorbankan dirinya untuk kehidupan manusia. Amin.